Halo Sobat Sketsa, selamat sore apa kabarnya? Senang sekali nih, Sketsa Pemilu masih menjadi pilihan kamu semua untuk menemani sore kamu tentunya dengan berbagai updatean informasi seputar Pemilu 2024. Masih bersama saya Brigita Kue. Dan saya Fahmi Andrian ya, tinggal menghitung hari tentunya kita untuk menuju Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024. Yang mudah-mudahan semakin pendek waktunya, swing voters juga semakin tipis ya. Jadi Sobat Sketsa yang ada di rumah sudah bisa menentukan pilihannya, Bri ya. Betul sekali, dan tentu saja banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihannya pada saat pencoblosan 14 Februari 2024 nanti. Iya. Nah, salah satunya nih Apa adalah yang menjadi tema kita pada hari ini, yaitu mengenai tingginya biaya atau ongkos politik di Indonesia. Wah, kalau ngomongin biaya politik ini agak-agak serem ya, karena untuk menjadi cawapres, capres, DPD, DPR, wah itu kayaknya agak ber-MM ya. Betul, sudah menjadi rahasia umum bahwa ongkosnya nih mahal. Tapi benar nggak sih? Nah, seperti biasa mengawali sketsa pemilu tentunya kita juga punya informasi dalam bentuk grafis yang berkenaan dengan tema kali ini, yaitu mengenai biaya ataupun juga ongkos kampanye dan kampanye capres. Ya, ini dia. Ini sumbangan dana sumbangan kampanye pemilu dari perseorangan dan perusahaan untuk merujuk PKPU nomor 18 tahun 2023 pasal 8, pasal 34 dan pasal 57. Kita bisa lihat di sini perseorangan untuk capres, cawapres, DPR atau DPRD yang seperti saya katakan tadi ya cukup ya 2,5 miliar rupiah ya. 2,5 miliar. Sementara untuk perusahaan capres, cawapres, DPR atau DPRD itu 25 miliar. Wow. Ya, dan selanjutnya ini adalah perseorangan untuk anggota DPD yaitu 750 juta dan perusahaan untuk anggota DPD sebesar 1, miliar rupiah. Jadi ini yang paling tinggi angkanya 25 miliar, kemudian yang paling rendah 750 juta, tapi tidak bisa dibilang rendah juga ya karena ini masih cukup mahal gitu ya. Kalau untuk masyarakat awam, wah ini 750 juta cukup tinggi ternyata biaya. Sepertinya ongkos politik ini tidak cocok buat kita ya untuk menjadi caleg ya. Nah, ya itu dia. Kalau kita lihat juga gaya dan berkampanye ya di media sosial, dan ini ongkos politik juga termasuk di dalamnya ya, Bri ya. Betul sekali, dan kita sebenarnya ya bisa melihat gaya dan juga pengeluaran dana kampanye dari masing-masing calon ini tergantung dari gaya kampanye masing-masing partai pengusungnya nih, Fahmi. Ya, kalau begitu kita lihat aja lebih lengkapnya, ini dia cuplikannya. Seiring dengan menekatnya pemilihan umum 2024, gaya kampanye partai politik dan strategi pengelolaan dana partai akan terus menjadi sorotan utama dalam memainkan peran kunci dalam menentukan peta politik di Indonesia ke depannya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU membeberkan rincian total penerimaan dana pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye atau LADK. Semua partai politik tingkat nasional peserta pemilu 2024, misalnya PDIP tercatat sebagai partai politik dengan total penerimaan paling tinggi, yaitu sebesar 183 miliar rupiah. Sedangkan total pengeluaran tertinggi pada angka 115 miliar rupiah. Selanjutnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga tercatat memiliki total penerimaan senilai 2 miliar rupiah dan total pengeluaran hanya 180 ribu rupiah. Lewat sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKADK, KPU merilis penyampaian LADK 18 parpol tersebut adalah belum lengkap dan belum sesuai dengan kebijakan tertentu. Berikut rincian data total penerimaan dan pengeluaran masing-masing parpol yang dikeluarkan oleh
miliar tentunya, tapi siapapun yang terpilih nanti mudah-mudahan hatinya tetap ke rakyat dan mensejahterakan rakyat tentunya. Betul sekali, dan kalau kita berbicara mengenai tingginya dana kampanye ini memang tidak bisa lepas dari yang namanya politik transaksional antara caleg dan juga pemilih nih. Dan biasanya politik transaksional ini terjadi di ruang-ruang gelap yang tidak terjangkau akuntabilitas dana kampanye. Oleh karena itu, laporan dana kampanye ini diperlukan untuk mencegah adanya politik transaksional. Bicara seputar tingginya biaya kampanye, kecenderungan politik transaksional di tengah pemilu berbiaya tinggi tidak bisa dilepaskan dari potensi penggunaan dana secara tidak sah. Peningkatan pelaporan penyalahgunaan dana kampanye menjadi sangat masif saat ini. Besarnya biaya kampanye untuk bertarung pada pemilu 2024 akan lebih besar dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Ketatnya persaingan serta antisipasi kecurangan menjadi sejumlah faktor yang berpengaruh di pemilu 2024 ini. Meski biaya kampanye tinggi tidak bisa dihindari di tengah sistem pemilu proporsional terbuka. Hal tersebut perlu ditekan dengan menggerus watak transaksional dalam kontestasi. Biaya politik yang mahal telah menjadi salah satu penyumbang mundurnya demokrasi di negeri ini. Biaya politik yang mahal juga menjadi penghambat bagi orang-orang yang memiliki kualitas, kapasitas, dan integritas untuk terjun ke dalam bidang politik karena terhambat masalah biaya. Sementara itu, hubungan antara partai politik dan calon bupati, gubernur, atau calon anggota legislatif sudah seharusnya memiliki hubungan yang lebih dekat sehingga mahar politik bisa dihapuskan. Selain itu, elit-elit partai politik juga diharapkan tidak menutup mata atas permasalahan tingginya biaya politik dan tidak segera diselesaikan. Selamanya, demokrasi di Indonesia akan berbiaya tinggi. Nah itu dia, mudah-mudahan dengan laporan dana kampanye yang jujur ini bisa mencegah adanya politik transaksional, Fahmi. Betul sekali. Nah, di musim kampanye seperti ini ternyata janji-janji yang sudah dilontarkannya kepada para pemimpin bagi rakyatnya ini harus dicatat nih sama rakyatnya. Karena jangan sampai ini janji-janji itu hanya berbuah janji manis seperti kata lagu itu ya. Seperti janji manis aja gitu ya. Atau mungkin juga ya yang lebih baik ketika Anda mungkin ingin memilih sesuatu ya, ingin memilih legislatif maupun yudikatif ya pokoknya harus benar-benar divideoin gitu ya. Kalau bisa direkam gitu ya, masukin medsos. Nanti kalau nggak ditepati janjinya, nih Pak, Bapak dulu pernah boleh berjanji. Ditagih, gitu ya? Boleh ditagih seperti itu. Nah, seperti apa kira-kira janji-janji yang harus direalisasikan? Berikut cuplikannya. Jelang pemungutan suara, 3 calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang bertarung dalam pemilu makin sering menebar janji. Apakah program-program yang dijanjikan itu masuk akal untuk diwujudkan atau sekedar mimpi? Tidak hanya capres-cawapres, para caleg juga melakukan hal yang serupa. Mereka harus bekerja keras meyakinkan para pemilih melalui program-program unggulan mereka. Tentu dengan janji bahwa jika kelak mereka terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia atau menjadi anggota dewan yang terhormat, program tersebut akan benar-benar diwujudkan. Namun, siapa yang dapat merencanakan dengan mudah 10 program unggulan Anies Muhaimin atau 17 program unggulan Prabowo Gibran atau 21 program unggulan tim Ganjar Mahfud? Belum lagi sederet janji manis para caleg DPR dan DPD Republik Indonesia. Bila saatnya tiba, mereka berada di tampuk kekuasaan. Kira-kira bisakah menggugat janji politik yang tidak dipenuhi? Lalu bisakah janji politik digugat secara hukum? Jika tidak dilaksanakan, banyak praktisi hukum menilai tidak ada aturan yang mengatur bahwa janji politik dapat digugat secara eksplisit dalam masa kampanye capres-cawapres misalnya. Tidak menyampaikan janji-janji, melainkan menyampaikan visi misi, program, dan atau citra diri dengan tujuan agar menarik pemilih untuk memilihnya. Kemudian, apakah janji politiknya berupa visi, misi, dan program yang disampaikan pada masa kampanye dapat dipadankan dengan janji dalam konteks hukum perdata, sehingga jika tidak dilaksanakan dapat digugat atas perbuatan wan prestasi? Ternyata perlu sudut pandang lain dalam melihat janji politik yang disampaikan oleh peserta pemilu. Karena memang program visi dan juga misi dapat saja menjadi daya tarik dalam melihat figur serta sosok agar dipilih oleh konstituennya. Soal etis dan tidaknya, sepertinya bagaimana janji politik itu disampaikan.
Ibaratnya, bergaya bahasa hiperbola, biasa saja atau lainnya. Tentu dalam kampanye program unggulan harus disampaikan semenarik mungkin, sehingga menyentuh hati calon pemilih yang pada saatnya di hari pencoblosan memilih sesuai dengan harapan peserta pemilu. Mungkin tanpa sadar ada sekelompok di masyarakat yang mencatat secara detail janji apa saja yang disampaikan selama masa kampanye yang harapannya akan diminta jika bersangkutan diduduk bangku kekuasaan. Soal terrealisasinya atau tidaknya mungkin dapat dilihat dari program 5 tahunan mendatang. Janji politik bukanlah sekedar janji yang bisa dituntut untuk segera merealisasikannya. Janji politik akan terlihat bagaimana program kerja 5 tahunan dan realisasi di lapangan. Jika ada 1 atau 2 janji politik yang meleset dari janji di masa kampanye, anggap saja apes dan terlewat saat rapat pembahasan. Mungkin janji politik tidak bisa digugat ya, tapi jejak digital ini akan melekat pada pasangan capres ya, yang nanti mungkin akan bisa ditagih suatu saat ya. Betul sekali Fahmi. Dan kalau kita melihat hiruk-pikuk kampanye pemilu 2024 ini kan sepertinya hanya diramaikan oleh pemilihan presiden dan juga pemilihan anggota DPR nih. Betul. Tapi ternyata ini karena ya para caleg anggota DPD ini berkampanye dalam senyap Fahmi. Oke. Nah pastinya kita penasaran dong seperti apa sih gaya kampanye caleg anggota DPD. Kita simak yuk, ini dia. Indonesia tidak mengenal istilah senator mewakili negara bagian layaknya di Amerika Serikat. Namun di negeri ini punya anggota dewan mewakili provinsi yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Istilah senator kerap disematkan anggota DPD beda dengan DPR yang mewakili partai politik. Meski sama-sama sebagai calon legislatif atau caleg, pamor DPD sepertinya kurang membumi dan kurang dikenal masyarakat. Banyak faktornya. Apakah kurang menarik atau hal lain sehingga kinerjanya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat? Padahal peran DPD sama pentingnya dengan DPR sebagai bagian dari perwakilan rakyat. Rasa keingintahuan yang kurang dari masyarakat membuat kampanye caleg DPD terkesan tenggelam di tengah riuh kampanye Pilpres dan caleg DPR. Terus bagaimana kira-kira mereka berkampanye? Pelang baliho dan memanfaatkan medsos banyak dilakukan caleg DPD meski gebyarnya masih kurang terasa. Hanya beberapa nama di masing-masing daerah yang memasang baliho dan melakukan rapat terbatas. Selebihnya, caleg DPD beroperasi dengan senyap. Mayoritas caleg DPD berkampanye dengan mandiri dan berjalan sendiri. Mereka umumnya minim sokongan pihak partai dan bergerak dengan kekuatan modal sendiri. Cara-cara kampanye door-to-door lebih banyak dilakukan karena dianggap lebih efektif dan kena sasaran. Biaya kampanye paling besar caleg DPD adalah transportasi dan akomodasi karena harus mendatangi konstituen. Tidak sedikit caleg DPD tidak memilih tim atau memiliki tim penanganan dan juga sukarelawan. Caleg DPD di Aceh contohnya yang beroperasi sebagai relawan sosial. Memanfaatkan kedekatan keluarga yang pernah difasilitasi untuk mendapatkan bantuan sosial kemanusiaan. Ada juga yang mendatangi door-to-door yang tercatat lebih dari 1.000 rumah. Caleg DPD di Jogja juga serupa yang lebih memilih melakukan advokasi kepada warganya karena tidak memiliki modal kampanye dalam jumlah cukup besar. Di Papua Barat juga mirip serupa, yang mengandalkan hubungan keluarga besar sebagai basis kultural dan mudah dikonsolidasikan. Beda jalannya jika caleg DPD petahana yang memiliki finansial yang lebih kuat dan memiliki basis pemilih serta popularitas tinggi. Caleg DPD kabarnya juga dilarang mengkampanyekan capres-cawapres dan mengikuti kampanye parpol. Posisi DPD memang khas dan bercirikan wakil daerah, bukan wakil paslon atau parpol. Meski ada juga caleg DPD yang sebelumnya berasal dari parpol dan mantan anggota dewan, kurang dan kalah pamor caleg DPD dibandingkan dengan DPR membuat antusiasme menjadi caleg DPD semakin menurun. Pada pemilu 2024 contohnya, caleg DPD hanya 668 orang, padahal tahun 2019 mencapai 807 orang. Sementara di tahun 2019, angka persaingan caleg DPD adalah 1 berbanding 5. Sedangkan pada tahun 2024 ini, 1 berbanding 4. Angka itu dapat menunjukkan persaingan antar caleg DPD menurun. Banyak prediksi dan juga anggapan mengapa caleg DPD kurang populer dan kurang pamor. Salah satunya mungkin sebagai tempat pejabat lama yang sudah tidak lagi mendapatkan jabatan baru dan banyak lagi alasan lainnya.
DPD punya posisi strategis yang mempunyai kesempatan sama mewakili rakyat daerahnya secara langsung. Siapa yang pantas? Hanya warga di daerah yang tahu persis, terlepas didukung finansial yang kuat atau tidak. Nah itu dia ya, kalau di Amerika Serikat istilahnya senator gitu ya, anggota dewan yang mewakili provinsi. Tapi pertanyaannya, ini biaya kampanye mereka semahal capres dan caleg anggota DPR nggak ya? Nah, nanti akan kita bahas bersama narasumber kita sore hari ini seperti apa biaya mahalnya itu. Jadi tetap di sini ya, di Sketsa Pemilu. Kami akan kembali selepas informasi yang satu ini. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Terima kasih Sobat Sketsa, masih terus bersama kami di Sketsa Pemilu. Dan seperti yang tadi sudah kita janjikan, bahwasannya ada narasumber kita spesial di sore hari ini akan membahas mengenai biaya politik yang apakah mahal atau tidak. Ya, tadi bisa lihat sendiri. Ada siapa, Bri? Ya, ini ada sapunya kakak juga nih dari Papua. Ada kakak Rini Setiani Modo selaku Chair of Papua Youth and Scholar International Forum. Halo kakak Rini. Halo. Apa kabar kakak? Ade. Saya panggil Adi saja. Tidak apa-apa, Salam sehat, kakak. Salam sehat, Mas. Baik ya kakak ya. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik-baik. Dan sudah semangat tentunya untuk membahas, kita punya tema kali ini. Seru sih, lagi tahun politik soalnya kan. Jadi, betul. ya kita ya sebagai generasi muda, orang yang pada awamnya Indonesia, kita pasti mau terlibat dalam bisnis pesta demokrasi. Pesta demokrasi, ya. betul. Pesta Pesta rakyat demokrasi ini yang sudah menjadi rahasia umum, Iya. ini merogoh kocek yang cukup tinggi. Katanya biaya ongkos politiknya ini Pastinya mahal. terdengar seperti itu. Betul. Cuman angkanya yang tahu ya mereka itu. Betul sekali. Ya, tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih, kakak mungkin bisa diceritakan dulu, kakak sekarang kesibukannya di mana sih? Aktivitas saya sebelumnya sih saya sebagai tenaga ahli di Kantor Staf Presiden. Oke. Namun setelah itu saya lebih aktif sekarang membantu tim di Kementerian Investasi. Sebagai tenaga ahli juga di bidang SDM. Di Kantor Staf Presiden SDM juga, di sini juga SDM. Lebih banyak melihat peluang-peluang SDM kita ya, SDM Indonesia, bagaimana dalam investasi yang berkelanjutan nantinya untuk kesiapan kita sebagai anak-anak muda ataupun ya SDM ya, sumber daya manusia Indonesia itu seperti apa nantinya dengan kesiapan banyaknya investor yang masuk, apakah kita daya saing kita seperti apa, itu lebih banyak sih kita lebih di situ. Luar biasa, berarti Fahmi Karini ini wanita karir juga begitu ya. Banyak yang menjelajahnya ya. Iya, betul sekali. Nah, berarti Karini dalam perjalanan karir tentu saja sudah memantau begitu ya keterlibatan perkembangan keterlibatan perempuan di kancah politik Indonesia itu seperti apa. Nah, kalau berkaitan dengan ongkos politik yang tinggi nih kakak, kira-kira itu sebenarnya berdampak nggak sih dengan keterlibatan perempuan? Apakah karena tingginya ongkos gitu terus perempuan jadi enggan untuk bergabung ke politik atau seperti apa? Sebenarnya ya kita bicara terkait kos politik itu kan dimulai dari sebenarnya siapa yang menciptakan itu kos politik ya. Kita kembali melihat bahwa demokrasi kita di Indonesia ini terutama di dalam peran dari partai-partai itu sendiri. Apakah tanda kutip ya, saya nggak tahu survei yang update saat ini, tapi lebih banyak kita bicara bagaimana mereka sendiri membuka ruang terhadap kos politik itu tinggi dan rendah. Nah, contoh ya ada partai-partai yang saat ini ya sebut saja ya Partai Nasdem contohnya ya, itu kan dia bahasa di umum mengatakan bahwa caleg-caleg itu tidak perlu saya tagih maharnya, tapi ada beberapa juga secara rahasia umum ada tagihan-tagihan untuk partai. Nah, itu nanti bisa di cross check aja ke partainya. Ini kan kita melihat apa yang berkembang di grassroots saat ini, terutama bahwa caleg-caleg enggan, terutama perempuan untuk mendaftar karena yang pertama dipikirkan seperti tadi Ade bilang adalah kos politik yang cukup tinggi. Misalnya ya, itu juga tergantung dalam konteks daerahnya sendiri. Contoh kalau saya bilang mulai dari Papua sendiri kan misalnya ada dapil-dapil tertentu yang wilayahnya bukan di lembah tapi di daerah pegunungan yang dari sisi transportasi saja kita bisa hitung ongkosnya terbang saja satu pesawat saja bisa sudah 40 jutaan. Betul, dari kabupaten ke kabupaten saya harus pakai pesawat ya kakak ya. Iya, belum transportasi yang kita masih saat ini walaupun diusahakan untuk sama
I guess ongkos untuk bensin dan sebagainya, itu aja kan lumayan ya, misalnya masih ada yang 50.000, walaupun diusahakan untuk turun tetap aja. Nah itu kan dihitung karena kan misalnya untuk sosialisasi, konsolidasi macam-macam itu kan selalu membutuhkan ongkos-ongkos tersebut ya. Jadi makanya high cost itu ya sudah pasti di daerah-daerah tertentu, apalagi dengan sekarang ya ada perubahan-perubahan di dalam sistem, misalnya pencalekan itu. Misalnya Papua untuk DPR RI contohnya ya. DPR RI kan misalnya sekarang 11 kursi, tapi 3 kursi untuk satu provinsi itu diperebutkan oleh semua partai itu. Nah itu juga kan siapa yang paling misalnya menghabiskan dana lebih banyak, kemungkinan besar disitulah dia punya peluang untuk masuk di dalam 3 besar tadi untuk menduduki kursi di DPR RI. Itu contoh saja. Dan dari 3 kursi itu kita bisa lihat di mana perempuan di kursi-kursi tersebut misalnya. Kan harus ada ya 30% perwakilan. Nah tapi itu kan nanti kembali ke kebijakan partai itu sendiri. Nah disitulah ada ruang-ruang di mana kos politik atau money politik itu terjadi. Nah itu yang perlu diwaspadai, dan perlu misalnya Bawaslu atau yang pengawas-pengawas dalam proses pemilu ataupun partai sendiri di dalam membijaksanai hal tersebut, sehingga tidak ada tadi money politik ya. Karena money politik terjadi ketika kos politik itu tinggi kan. Kalau Kak Rini melihat kan ini dengan adanya kos tadi yang begitu besar gitu ya, sampai ada membuat ketakutan gitu sama diri perempuan gitu ya. Ini berarti kan masalahnya cukup bahaya ya. Bahaya, rumit dan kompleks karena pertama, keterwakilan perempuan di parlemen saja di Indonesia kan 30%, saya pikir masih jauh dari kenyataan. Nah, yang berikutnya kita berharap seperti tadi itu dengan perubahan sistem itu kita sangat merasa bahwa sangat sulit perempuan untuk bisa berada di posisi bersaing dengan para laki-laki atau yang dalam tanda kutip mereka sudah bertahun-tahun ataupun sudah berapa kali periode menduduki di tempat itu. Apalagi dalam singgasana kepartaian itu mereka juga kader-kader yang memang punya reputasi di daerah, dan itu banyak kan didominasi oleh laki-laki. Dan sampai saat ini juga banyak sekali partai politik yang belum memenuhi kriteria keterwakilan 30% perempuan itu sendiri ya. Sekarang saja misalnya kalau kita baca di sekarang rilis-rilis dari media itu mengatakan bahwa terutama dari KPU juga, saya sempat baca sebelum ke sini, saya melihat beberapa informasi bahwa justru didominasi oleh partai-partai kecil itu yang lebih banyak keterwakilan perempuannya di dalam lebih besar. Contoh dari 500 calon pasangan, maksudnya bukan pasangan ya, itu kalau pilkada calon yang mendaftar untuk caleg, itu dari 500 itu 200 sekian yang perempuan. Nah itu seperti contoh Partai Garuda, ada Partai Perindo, itu Partai Garuda peringkat pertama, Perindo kedua, ketiga menurut data itu, dan yang ketiga adalah Partai PSI. Nah itu semua kan partai-partai yang sebenarnya juga bukan partai yang lama, partai baru, dan ya mereka open. Nah ini bagus juga nih partai-partai baru membuka ruang tersebut. Tapi ada 2 pertanyaannya begini, apakah itu karena minat perempuan yang banyak, karena yang tadi pertanyaan tidak memberikan beban kos politik yang besar bagi caleg, ataukah memang ruang itu dibuka oleh partai itu sendiri untuk memang ayo yang perempuan, ayo peran kalian lebih besar untuk negara ini, misalnya asas kemanfaatan tadi, atau juga karena kisaran dari pemilih perempuan itu kan hampir sebanding dengan laki-laki ya di Indonesia, hampir 100 juta ya, 100 juta ya 300 dan 200, jadi beda hampir 50-50 lah sudah hampir itu. Jadi dan itu nanti akan terbagi juga dengan pemilih milenial yang muda pun juga di situ perempuan berapa, laki-laki berapa bisa. Pemilih pemula juga ada di situ perempuan. Betul, Gen Alpha Z itu juga banyak yang mulai kan. Nah, disitulah kita bisa lihat ada 2 kemungkinan. Kenapa partai-partai yang besar sekelas yang lagi sekarang ini ya koalisi dan sebagainya tuh justru tidak nampak di ranking itu. Nah itu pertanyaannya, padahal nanti yang mendominasi di parlemen kita dan banyak suara perempuan harus ada di situ adalah terutama di partai-partai besar tadi. Contohnya yang sekarang juga dalam pencalonan Pilpres ini, mereka juga kan partai-partai besar itu
yang mendominasi juga di tiga pemilih ini. Belum lagi kita bicara soal pemenangan nanti pencalokan untuk partainya sendiri, pemilih partai dan juga untuk caleg nanti kan. Berarti apakah ini ada indikasi bahwa laporan dana kampanye ini sebenarnya bisa dimanipulasi? Karena seperti yang kakak bilang tadi sebenarnya agak kurang realistis gitu partai yang Manipulasi oleh siapa misalnya misalnya nih kalau misalnya data laporan dana kampanye ini kan sebenarnya bisa diakses secara umum nih oleh masyarakat ya. Misalnya dana kampanye dari capres sendiri kita bisa akses di websitenya dari KPU. Nah, ada kejomplangan jumlah dana kampanye nih dari masing-masing paslon gitu. Menurut Karini sendiri, apakah laporan dana kampanye itu sebenarnya bisa dimanipulasi nggak sih? Apa tidak dilaporkan semua gitu? Itu biasanya ya sangat sering mungkin, terjadi nggak? sangat mungkin. Sangat Apalagi mungkin, kita lihat tadi saya bilang soal konteks politik dan konteks di mana pemilihan itu terjadi ataupun proses itu dilakukan konsolidasi dan sebagainya. Contoh saya kasih tadi, masa kita mau pemilihan di daerah Bogor, kita samain dengan yang di Papua kan nggak mungkin. Karena di sana ongkos politik tadi saya bilang naik pesawat aja bisa sewa pesawat charteran 40 juta misalnya sekali jalan. Ya di sini kan nggak 40 juta udah dipakai untuk bikin baju-baju. Ya itu kan tentu ada perbedaan. Dari segi akses juga sudah berbeda ya. Iya, jadi perbedaan. Jadi kalau misalnya nanti misalnya dilihat untuk laporan-laporan tersebut harus juga dilihat terkait dengan itu konteks di mana itu terjadi dan itu kan bisa rasionalisasikan ya seperti itu. Jadi bisa rasional dan tidaknya itu tergantung dengan hal-hal tadi. Ya. Karini, tadi menarik nih soal pembagian kuota ini yang sampai sekarang juga partai-partai politik tuh belum bisa memenuhinya gitu ya karena mungkin ada kekhawatiran karena ongkos politik mahal ataupun lain sebagainya. Mereka juga mundur. Minat perempuan mundur gitu. Tapi kalau dari Karini sendiri ya, ada nggak sih kira-kira saran gitu gimana sih caranya nih supaya kaum perempuan ini dia mau gitu gabung gitu ya. Terus juga dengan biaya ongkos politik yang ya mungkin bisa dibilang ya nggak mungkin nggak keluar uang, pasti ada, tapi sedikit gitu. Ada nggak saran-sarannya mungkin? Gini ya, kita mulai dari analogi ya. Analogi kita kan sebenarnya pemilihan pemilu ataupun juga di mana kita mau mencalonkan diri itu sebenarnya tujuannya apa ya Mas tadi kan nanya. Tujuan kita harus berangkat dari tujuan. Misalnya kalau kita berangkat dari tujuan, analoginya kita menggunakan mobil nih. Saya naik mobil yang berplat number merah nih, itu kan berarti tujuannya satu nih ya untuk kemajuan bangsa dan negara, merah ya negara. Nah yang masuk ke dalam kan ke dalam mobil itu tentu aja dengan tujuan masing-masing tapi satu tujuan kepentingan masing-masing tapi satu tujuan kan. Nah sekarang kita mesti lihat mobil itu juga adalah di mana semua fasilitas semua untuk pemilihan itu disiapkan, tetapi bagaimana orang yang naik dalam mobil itu sendiri untuk mengkonstelasikan dirinya supaya tujuannya itu cepat dan sampai kepada tujuan. Artinya bahwa kalau mobil itu diambil dari dia di perjalanan ada terjadi kecelakaan dan sebagainya, maka kan tidak akan jadi sampai ke tujuan. Kecelakaan dalam arti yang saya maksudkan adalah hal-hal seperti tadi, kos politik yang tinggi, kemudian kemungkinan juga dia akhirnya mundur di tengah jalan karena something dan berbagai halnya. Yang paling penting adalah diperhatikan dari analogi itu adalah tujuan yang sama. Ketika kita mau mencalonkan diri ke dalam suatu partai atau dengan tujuan bahwa saya ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, kepentingan rakyat harus didahulukan dari segala kepentingan lainnya. Nah, tapi praktek-praktek yang sekarang kan lebih banyak itu dibelakangkan, yang lebih diduluan kan adalah yang penting saya jadi dulu. Itu yang sangat-sangat disayangkan karena akhirnya orientasi saya cari uang dulu dibanding mempersiapkan visi dan misi konsep dia atau ketika saya jadi seperti apa. Jadi banyak bisa yang dibilang cara instan ya. Jadi banyak yang jadi di posisi itu justru tidak benar-benar saya bukan bilang tidak berkualitas, tapi lebih daripada itu tidak maksimal di dalam menjalankan Jadi orientasinya tugas. uang ya. Karena Ya karena sudah diciptakan itu ya tadi ruang lingkup di mana saya mau jadi caleg saya harus punya uang yang besar. Sudah ada mindset bahwa ongkos politik ini dan mahal. peran perempuan di situ kan akan sangat berkurang karena perempuan saja satu ya kita bisa lihat domestic thingsnya saja tuh banyak. Misalnya ya Brigit dan saya sebagai perempuan kami mau ke sini
atribut kami aja beda sama laki-laki. Kami Betul. harus beli, misalnya ada punya ongkos untuk baju aja berbeda, makeup berbeda, Makeup itu juga sudah ongkos mahal, banyak loh. betul. Jadi saya akan sangat apresiasi Ya. sekali ketika perempuan itu berjuang secara independen untuk masuk ke bursa pencalonan caleg. Kenapa? Karena dia sudah hampir 4 kali lipat berjuang di lebih keras dibanding laki-laki. Nah, karena satu, setelah dia punya konsep, tapi juga secara persaingan, dia juga membutuhkan kos yang lebih besar daripada Effort itu. yang lebih juga ya? Yang 4 kali lebih dari laki-laki. 4 kali lebih, tetapi juga diingat bahwa dia harus berjuang untuk meyakinkan pemilih perempuan. Nah, karena pemilih perempuan kita kan hampir setengah Iya. dari pemilih laki-laki. Kalau Karini melihat sampai dengan saat ini perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, ya seluruh Indonesia, mereka peduli nggak sih untuk masuk ke dunia politik? Oh, sangat peduli perempuan-perempuan kita sekarang, terutama yang muda-muda di milenial ke bawah itu sangat peduli sebenarnya. Semakin antusias ya? Iya, semakin antusias, mau untuk berbicara seperti itu. Tetapi hanya perbedaannya mereka lebih memainkan perannya di media, di online, dia seperti itu untuk menjual branding dirinya sendiri. Betul. Tetapi itu kan cuma branding. Ketika the real fact is practically in the grassroots gitu. Kamu punya influencer banyak, tetapi di grassroots kamu dipilih nggak? Kamu betul-betul meyakinkan masyarakat untuk pekerjaanmu nanti nggak? Iya. Walaupun memang banyak yang lalu-lalu kan kita lihat artis-artis lebih banyak, itu kan kos politik. Betul. Mereka kan karena mereka punya uang ya, artis ataupun orang yang lebih siap. Uang dan Itu- elektabilitas. Yes. Elektabilitas, betul. Yes, itu. Jadi tadi kan kita lebih dominasi ke uang. Nah, sekarang elektabilitas juga penting. Iya, Gitu. Karena kan kita dalam tahun ini bukan hanya pemilu yang untuk pilpres sama ini ya, partai dan Iya. caleg ya, tapi legislatif, tapi juga kan eksekutif nanti di pilkada mendatang. Betul, Nah, ini pilkada juga juga perlu ada. kos politik Baik. besar banget nih. Iya, iya. Nah, kalau tadi kan Mudah-mudahan kita tidak 2 sudah periode. Ini ada juga tersugesti nih. Iya, 2 ya. periode sih oke, itu demokrasi ya, harus ya. Cuman kan ya pasti orang sugestikan bahwa ini bakal nanti kos politik tinggi lagi kan. politik tinggi lagi. Iya, baik. Kalau tadi kita sudah berbicara masalah kos politik dan keterkaitannya dengan keterlibatan perempuan nih di kancah politik nasional. Sekarang kita berbicara mengenai tingginya kos politik terhadap elektabilitas peserta pemilu 2024. Bagaimana Kakak Rini menilai keterikatannya sih? Apakah sangat berpengaruh nih kos politik terhadap elektabilitas? Saya berdasarkan bukan survei, karena Iya. belum ada survei yang sangat-sangat real melihat hal itu ya di itu atas dia. kertas. Makanya ya, kita belum ada. menanyakan Tapi, pendapatnya Karini. asumsi saya, Iya. kalau dari pandangan umum sebenarnya itu berpengaruh tentu. Karena kos politik itu kan kita berkonsolidasi, ya contoh aja kita ngumpul-ngumpul biasa ngopi-ngopi kan perlu bayar makan. Butuh kos juga ya. Butuh kopi, kecuali ya kayak tadi, makanya anak-anak sekarang lebih pakai online yang nggak terlalu kos politiknya tinggi. Tetapi in another way, kalau kalian turun ke daerah-daerah tertentu, kamu misalnya memilih dapil yang memang ya di situ manually orang-orang tidak terlalu terbiasa dengan online, ya kamu harus turun lapangan, kamu harus kemana-mana untuk menyampaikan itu. Atau kalau tidak turun lapangan ya tadi deh, Ya. kos politiknya adalah punya tim di bawah, yang itu pun juga kamu membayar tim itu kan, untuk bergerak iya, ya. untuk bergerak, nah gitu. Jadi door to door itu juga Door to penting door, ternyata ya. apalagi di terakhir-terakhir itu kan biasa ada bahas serangan fajar ya, Serangan we never fajar, know itu ya, benar we apa never enggak. know, ya. Tapi itu practically Iya. kita dapat dari grassroots juga kan. Iya. Gitu. Jadi ini menarik ya kalau ngomongin politik ini ada serangan fajar Iya. juga. Iya. Nah, Dan banyak tuh ke emak-emak di ibu domestik kan, itu yang cari yang begini. paling pas itu buat nyerang emak-emak dengan serangan fajar. Serangan ya. fajar, Karena ya. mereka akan nerima. Milihnya sih nggak tahu gitu ya. Pemilih kita yang perempuan juga kan belum banyak teredukasi sebenarnya. Yang intinya kan dapur penuh, makanan itu yang saya bilang domestic side kan. Side. Kita kalau di sisi itu aja perempuan lebih banyak membutuhkan hal-hal yang Iya. sangat banyak ya. Tentu dia kos politik mana dong, kalau uang gue pilih kamu ya. Ada juga bahasa gini di lapangan kalau di Papua tuh begini. Ya udah gue ambil uangnya, tapi belum tentu gue pilih. Nah itu bahaya juga. Tapi itu lebih smart tentunya ya, karena lebih mementingkan substansi visi misi Iya. daripada kos politik. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Baik, kali ini mungkin ini pertanyaan terakhir. Yes, Hari ini yes. kita tahu ongkos Mudah-mudahan politik. saya menjawab semua tadi. Menjawab semua kok. Cukup menjawab. Cukup menjawab. Ongkos politik mahal, Yes. tapi generasi Z dan Iya. milenial juga ini memegang peranan penting di pemilu 2024. Betul. Mungkin sobat sketsa nanti yang ada di rumah juga Karini bisa mengajak Iya. nih jangan sampai golput Yes, yes, gitu yes, ya. yes.
tolong pilih. Itu yang tadi saya baru mau bilang. Yang penting pilih, tapi yang paling bahaya jangan golput. Sekalian closing statement dari Iya. kali ini. Silakan. Jadi yang paling bahaya jangan golput. Kenapa? Karena pilihan kita itu menyangkut masa depan negara, masa depan bangsa ini. Karena ketika kalian memilih pemimpin atau memilih calon wakil rakyat yang memang betul-betul kamu tahu itu dia bekerja untuk rakyat, maka aspirasimu tanpa kamu harus terlibat situ akan tersampaikan. Jangan hanya memilih atau melihat dari seberapa uang yang kamu dapat, terus itu yang kamu pilih. Tapi nasib bangsa ini ditentukan dari kamu ngambil uang itu hasilnya apa. Nah, artinya tujuan dari kamu ambil itu uang itu, tetapi kamu pikir nasibmu sendiri dan nasib bangsa ini. Jadi jangan terpancing dengan segala macam money politik dan sebagainya, tapi pilihlah sesuai dengan hati yang paling dalam dan untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan kamu sendiri. Ya kalau perempuan ya, apakah ketika kamu pilih orang ini suara perempuan tersampaikan nggak? Apa kebutuhan kamu sebagai perempuan tersampaikan nggak? Tidak untuk diterima di bangsa Indonesia. Contoh tadi ya, pendidikan terbuka, fasilitas umum untuk pelayanan perempuan terbuka, posyandu untuk anak gizi, apa segala itu harus dipikirkan, harus terus diedukasi sebenarnya. Itu Baik. mungkin terakhir dari saya. Luar biasa. Karini, terima kasih sekali. Terima kasih Karini. Sudah berbagi Sami-sami undang-undang informasinya. Intinya memang kita harus lagi-lagi mengedepankan substansi dari visi misi ya Kak Karini. Iya, Luar dan biasa. kualitas. Baik, sekali lagi terima kasih Karini. Terima kasih, Karini. Lain waktu kita ngobrol makasih lagi. ya, Iya. Vicky dan Mas. Dan Sobat Sketsa tentunya kita juga masih punya berbagai informasi mengenai pemilu 2024. So jangan kemana-mana, di sini aja di Sketsa Pemilu. Rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia, memilih untuk Indonesia. Fahmi Andrian dan Brigita Kue masih menemani sore kamu tentunya di Sketsa Pemilu. Nah, berikutnya kita ada informasi apa nih Fahmi? Ini informasi menarik sekali mengenai salah satu rekan kita, Semi, yang Semi. jalan-jalan ini Si Semi nge-vlog. Bastian maksudnya. Iya, Oh, kenapa dia? jalan-jalan nge-vlog ya, terus bertanya-tanya pada generasi Z tentunya, Oke. apakah mereka benar-benar melek akan yang namanya pemilu 2024, apakah juga mereka mengikuti yang namanya debat-debat capres yang sudah kemarin terselenggara, Betul. atau nanti di 21 Januari ini mereka akan mengikuti atau enggak? Nah, kita lihat aja ya vlognya Semi yang bertanya pada generasi Gen Z. Halo Sobat Sketsa, senang banget Semi Bastian hari ini lagi di salah satu mall di Jakarta Pusat dan lagi mau ngopi nih. Kayaknya seru kali ya, sambil kita nyari kopi, sambil kita ngopi, kita ngobrol-ngobrol sama millennials tentang acara debat calon presiden dan wakil presiden yang semakin kesini semakin memanas. Check it out. Nah Sobat Sketsa, sepertinya Semi Bastian sudah ketemu sama teman-teman Gen Z atau milenial di belakang Semi. Hai, apa kabar? Boleh nggak kenalan, namanya siapa? Aku Syifa, aku Naila. Syifa dan Naila. Boleh nggak sih kita ngobrol-ngobrol tentang masalah politik atau pemilu? Boleh. Boleh ya, daripada kita duduk, mending berdiri kali ya. Oke, boleh nggak ikutan aku? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang menurut pandangan dari Gen Z dan juga milenial seberapa penting debat presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden maksudnya ya. Nah, dari Syifa dan juga Naila, seberapa penting menurut kalian debat capres-cawapres? Menurut aku penting banget ya, karena sebagai pemula juga, aku ngerasa amat sangat penting untuk memilih dengan saksama antara capres dan cawapres yang terbaik dan untuk bisa menjadikan Indonesia unggul dan berkembang. Nggak hanya unggul, jadi juga berkembang. Jadi menurut aku ini sangat amat penting dan berpengaruh untuk negara ini. Oke, kalau kamu? Kalau aku benar-benar sangat berpengaruh ya, karena setiap debat ataupun presiden wakil presiden ini mempunyai peran sangat penting, dan pastinya kan di Indonesia ini harus menuju Indonesia Emas 2004. Setelah penampilan dari calon presiden dan wakil presiden di debat, apakah akhirnya pilihan kalian itu berganti atau enggak? Untuk saat ini saya bakal memilih sesuatu yang bakal bertanggung jawab lah intinya, yang gak hanya janji-janji manis. Biasanya kan kalau misalnya capres itu hanya janji-janji manisnya aja. Makanya saya melihat debat mereka itu yang mana serius ataupun yang bercanda. Oke, jadi akan berubah pilihan atau tetap kepada pilihan awal? Kamu tetap?
aku Kenapa? konsisten dari awal karena menurut aku udah banyak bukti yang dilakukan dan banyak pergerakan, nggak cuma ngomong atau ngeluarin kata-kata aja, udah banyak aksi yang dilakukan. Jadi menurut aku kayak nggak mungkin aku berpaling karena udah banyak banget ngelihat aksi dari mereka yang nyata untuk rakyat. Oh, oke, anaknya setia ya. Oke, thank you guys. Selamat ngopi kembali. Maaf ganggu waktunya ya. Enjoy, bye-bye. Hop. Nah, sekarang kalau tadi udah ada Syifa dan juga Naila, sekarang Semi mau ngobrol-ngobrol sama cowok-cowok nih. Kayaknya ini geng-geng gaul Jakarta Pusat nih. Halo guys, apa kabar guys? Halo. Wih, lagi pada ngapain nih di sini guys? Ngopi. Asik. Boleh nggak kenalan dulu sama teman-teman sobat skesa di rumah? Boleh. Siapa dulu nih yang mau kenalan nih? Saya dulu deh. Perkenalkan nama saya Dika Galamadi Putro, berusia 17 tahun. Oke, Dika. Terus Saya Vicky Ardiansyah. Vicky. Iya. Saya Fadil Akbar aja. Oke, Akbar. Saya Abid Sudaryo, Abidnya jadi panggil. Oke, ini daripada kayak gini terlalu capek kayak gini ya, mendingan kita ngobrol seru aja. Kita akan ngobrolin tentang debat capres cawapres. Gak apa-apa kan ya kayak gini ya? Oke. Nah, menurut kalian berempat nih, seberapa berpengaruhnya debat capres cawapres untuk pilihan kalian sebagai anak-anak Gen Z? Siapa dulu yang mau jawab? Mungkin saya dulu deh. Oke, silakan. Kalau misalkan debat capres menurut saya itu merupakan salah satu dalam artian program pemilu yang sangat penting gitu kan. Apalagi kan bagi anak-anak Gen Z atau mungkin para pemuda yang mungkin baru pertama kali ini merasakan ada yang namanya pemilu. Jadi mereka dalam artian bisa menentukan capres atau mungkin calon presiden atau mungkin calon wakil presiden mana yang sesuai dengan kriteria dan penilaian mereka gitu. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Mungkin kalau dari saya sendiri debat pemilu ini buat menggambarkan gimana nanti orang-orang calon-calon itu buat kedepannya gimana gitu. Nah, oke. Cita-cita mereka apa, menyalurkan visi-visi mereka gitu. Oke, jadi tergantung visi misinya ya. Iya. Nantinya oke, dan Kalau menurut saya sih penting banget karena kita kan kayak sebagai rakyat tuh ingin apa yang ingin ditanyakan tuh terjawab mungkin di Oke. sana. Iya. oke, dan terakhir Menurut saya debat presiden itu sangat berpengaruh karena masing-masing mereka tuh memberi pendapat mereka tentang pandangan Indonesia dan masyarakat sih ini salah satu mereka. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih. Setelah debat kalian tonton, kira-kira kalian berubah pilihan atau masih tetap setia sama calon presiden wakil presiden pilihan kalian? Kalau misalkan saya sendiri sih kebetulan belum ada pilihan yang fix gitu, jadi saya dalam artian masih mempertimbangkan antara ketiga calon presiden tadi. Oke. Dan kemungkinan nanti akan ditentukan di calon di debat yang kelima mungkin. Oke, jadi debat terakhir ya? Debat terakhir baru mungkin menentukan pilihan. Oke. Ya, saya juga kurang lebih sama dengan Andika, belum ada yang fix atau pasti. Dan ya mungkin debat kali ini yang bakal menentukan siapa yang kira-kira terbaik dan yang terbaik. Oke. Terus kalau kalian? Kalau saya sih masih belum karena takutnya nanti kan ada debat yang selanjutnya mungkin kayak ada perubahan antara ada yang capres 1, 2 atau 3 gitu. Oke, kalau kamu? Kalau saya sih juga belum karena masih ada beberapa debat lagi. Oke, jadi intinya adalah debat sangat berpengaruh ke pilihan kalian teman-teman Gen Z ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih untuk kalian berempat. Kira-kira dalam acara debat wakil presiden dan presiden, siapa yang paling kalian tunggu-tunggu dan kenapa? Sok, pilih. Kalau misalkan saya sendiri sih saya sangat menunggu Ganjar Pranowo. Karena kan Ganjar Pranowo ini dalam arti melanjutkan ibarat dari partai PDIP yang dalam arti sudah mendominasi dalam 10 tahun belakangan. Oke. Apa sih yang bisa dibawa oleh Ganjar Pranowo untuk mungkin melanjutkan dominasi yang telah dilalui oleh partai PDIP. Terus juga saya menunggu performa dari Anies dan juga Prabowo sih. Kalau kan Prabowo mungkin ini adalah momentum yang tepat gitu lah bagi Prabowo untuk mungkin dalam arti mengambil alih jabatan presiden gitu lah. Oke, jadi menunggu malah calon presidennya ya. Ya. Oke, kalau kamu? Kalau saya sendiri mungkin cawapresnya. Oke, siapa tuh? Oh, Gibran. Kenapa tuh? Ya yang kita tahu sebelumnya kan ada yang katanya Gibran ini ijazah palsu gitu. Nyatanya pas di debat dia bisa Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Oke. Kalau kalian? Kalau saya sih ke Anies ya karena kan katanya ada ibu kota Nusantara IKN. Katanya saya pengen sih antara dia melanjutkan atau tidak. Oke, Pak Anies katanya nggak mau melanjutkan ya. Jadi kita mau nunggu-nunggu gitu ya. Oke, kalau kamu? Kalau saya sih kurang lebih sama seperti Oke. bocah yang mau masih belum pengalaman tapi di debat dia bisa jawab.
Oke, wow, keren. Thank you guys sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Selamat ngopi kembali, sorry udah ganggu waktunya ya. Oke, bye-bye. Thank you, selamat beraktivitas kembali, bye-bye. Itu dia Sobat Sketsa, pendapat dari Gen Z mengenai acara debat presiden dan wakil presiden, dan kira-kira siapa yang ditunggu-tunggu sama mereka sudah terjawab di sini. Dan sampai ketemu di vlog Sketsa Pemilu selanjutnya. Bye-bye. Yang penting generasi Z jangan sampai golput, itu yang paling penting ya. 14 Februari 2024 datang ke TPS untuk menentukan siapa pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Betul sekali, karena satu suara kamu menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan. Ya. Nah, berikut ini kita akan menghadirkan informasi yang dilansir dari Kominfo mengenai statistik perbincangan di media sosial, Fahmi. Yang katanya ya, akhir-akhir ini paling banyak membicarakan mengenai politik dan juga debat capres yang akan berlangsung pada 21 Januari mendatang. Kita simak, ini dia. Menurut data yang dirilis Kominfo, X atau dulu dikenal dengan sebutan Twitter menempati posisi teratas dengan 13.252 perbincangan yang mencakup berbagai aspek terkait pemilu. Pengguna aktif Twitter secara masif membagikan pendapat, berita terkini, dan analisis terhadap calon serta partai politik yang bersaing. Hashtag terkait pemilu seperti tagar pemilu 2024 dan tagar suara rakyat 2024 menjadi trending topik, menciptakan atmosfer yang sangat dinamis di dunia maya. Facebook juga tidak ketinggalan, meskipun jumlah perbincangan di platform ini masih di bawah Twitter. Sebanyak 179 perbincangan tercatat di Facebook, menunjukkan bahwa pengguna platform ini juga aktif dalam membagikan pandangan dan menyuarakan dukungan terhadap calon pilihan mereka. Grup-grup diskusi politik di Facebook menjadi tempat interaksi yang ramai, memungkinkan pengguna untuk bertukar ide dan mengikuti perkembangan politik terkini. Sementara itu, Instagram juga memberikan kontribusi signifikan dengan 172 perbincangan tercatat. Meskipun Instagram cenderung lebih visual, pengguna platform ini tetap menggunakan caption dan cerita untuk menyampaikan pendapat politik mereka. Foto-foto kampanye, liputan dari acara debat, dan momen-momen penting pemilu juga menjadi bahan diskusi di Instagram. Pentingnya peran media sosial dalam perbincangan pemilu ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari kekuatan suara mereka dalam dunia digital. Interaksi yang intensif di Twitter, Facebook, dan Instagram mencerminkan antusiasme warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pemilu 2024 bukan hanya sekedar pesta demokrasi di dunia nyata, tetapi juga semakin menjadi pesta demokrasi di dunia maya. Dan sayangnya Sobat Sketsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Sketsa Pemilu kali ini. Jangan lupa berbeda pilihan saat pemilu saja. Bersaudara selamanya. Saya Fahmi Andrian pamit. Saya Brigita Kue. Sampai jumpa.